Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai apa itu tentang pertentangan antar dalil atau ta'arud adliyah. Di sini saya atas nama Ali Aiza Mahendra dengan teman saya Fadli Febriansyah, Riki Gustiawan, serta Erva Wilianto akan memulai presentasi. Sebagaimana presentasi ini merupakan salah satu nilai yang sangat menentukan untuk di semester 3 ini dalam pelajaran usul fiqh. Oke. Yang pertama, apa itu pengertian ta'arud al-adilah? Secara kebahasaan, kata ta'arud itu berasal dari bentuk masdar dari kata ta'aradahata arul ta'arudan. Artinya bertentangan atau kontradiksi, sedangkan adillah yaitu tanda atau petunjuk pada sesuatu yang dicari. Ringkasnya, istilah ta'arud al-adillah ini berarti bertentangan dalil atau kontradiksi dalil. Secara terminologis, istilah ta'arud adliyah ini adalah masing-masing dari dua dalil menghendaki adanya suatu hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, menurut Yahya dan Fatur Rahman, ta'arud al-adillah adalah perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang mana derajatnya dengan kandungan dalil sangat berbeda gitu. Perlawanan dalil dimaksud dapat terjadi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir yang lainnya, hadis ahad dengan hadis ahad yang lainnya, dan antara kaidah kias dengan kaidah kias yang lainnya pula. Nah, secara tegasnya ta'arud adliyah itu dapat terjadi antara dua dalil yang sama derajatnya, dua ayat atau dua sunnah mutawatirah, atau dua khobar ahad atau dua kias. Salah satunya menghendaki hukum yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lainnya. Apabila dua dalil itu tidak sama tingkatnya atau derajatnya seperti ayat-ayat khobar ahad, maka bukanlah dinamakan ta'arud al-adillah. Dalam hal ini kita wajib mengamalkan dalil yang lebih tinggi, mengutamakan dalil-dalil yang memang lebih derajatnya lebih tinggi, dalam artian sanadnya lebih tinggi pula gitu. Nah, dan juga dipahami bahwa ta'arud itu hanya dapat terjadi jika berkumpul dua hukum atau dua ketentuan yang berlawanan dalam satu tempat, dalam satu masa. Seperti kita mengatakan kepada seorang bernama Hijasnaini, kerjakanlah tugasmu sekarang, dan dalam waktu yang sama kita mengatakan kepadanya, jangan dikerjakan tugasmu ini. Seandainya berbeda khitab ataupun orang yang dituju dalam pembicaraan, berbeda pekerjaan dan masa, maka tidak disebut dengan ta'arud. Nah, berdasarkan keyakinan umat Islam sendiri, pada hakikatnya ta'arud adillah atau pertentangan antar nas tidak mungkin tidak terjadi, baik qati maupun zoni, karena dalil-dalil syariat itu bersumber dari Tuhan yang satu, sehingga tidak mungkin ada pertentangan. Senada dengan ini, Yahya dan Fatur Rahman mengemukakan bahwa pada hakikat pertentangan antara dua dalil syara, baik keduanya sama-sama qati maupun sama-sama zani, tidak akan terjadi. Sebab syariat yang diturunkan oleh pencipta syariah atau Allah yang maksum tidak mungkin bertentangan. Tetapi dalam realitas pemahaman manusia sendiri,
termasuk dalam ulama sendiri, ditentukan pertentangan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Hal ini terjadi karena kemampuan akal manusia menangkap pengetahuan wahyu terbatas, baik berkaitan dengan unsur sejarah ataupun aturan hukum tersebut. Ketidakmampuan mereka mengkompromikan secara baik dengan tepat sehubungan dengan ini, dan Muhammad Al-Qudori itu pun mengatakan bahwa pertentangan ini hanya zahir saja, karena tidak mungkin ada pertentangan dalam syariat yang bersumber dengan Tuhan. Oleh karena itu, maka seorang ahli hukum wajiblah berusaha dalam mengkompromikan atau mentarjihkan atau talkhidkan salah satu dari keduanya. Nah, di sini sekarang metode penyelesaian ta'arud al-adillah. Nah, yang akan dijelaskan oleh saudara Fadli Febriansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian ta'arud al-adillah. Yang pertama ada al-jamu wa at-taufiq atau talfiq. Talfiq adalah mengumpulkan antara dua buah hadis yang berlawanan. Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Pokok-pokok Dirayah Hadis menyatakan ikhtilaf hadis ialah datangnya dua buah hadis yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu taufik dikumpulkan antara keduanya atau ditarjihkan. Pengertian tarjih. Tarjih pada an-nasakh. Perkataan nasakh menurut bahasa mengandung beberapa pengertian seperti nakal atau memindahkan, au ibdal membatalkan dari izhal atau menghilangkan. Sedangkan menurut istilah nasakh berarti mengangkat atau menghapuskan. Hukum syara' dengan dalil hukum kitab syara' yang lain ataupun yang dimaksud dengan nasakh dalam hal ini adalah meneliti sejarah datangnya kedua hadis yang terjadi ta'arud tersebut untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai naskhi atau penghapus terhadap yang lebih dahulu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ngeliatnya? Cara ngeliatnya gimana? Bawah ada pokoknya ada tulisan record warna merah. Nah, terus Klik aja. Sampai hilang warna merah. Jangan. gua ngeliatnya gimana ngeliatnya? Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tarjih. Tarjih pada lughah ialah tafdil atau mengutamakan atau takwiyah menguatkan. Menurut istilah ahli hadis, menjadikan rajih salah satu dari dua hadis yang berlawanan yang tidak bisa dikumpulkan dan menjadikan sebuah lagi marjuh karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab tarjih. Adapun yang dimaksud tarjih sebagaimana dirumuskan oleh para ulama adalah membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk dapat mengetahui manakah diantaranya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Mentarjihkan salah satunya dengan segala jalan tarjih ditempuh bila usaha menjaman atau memasahkan tidak berhasil. Cara-cara mentarjihkan di antara dua buah hadis yang nampaknya berlawanan itu ada dua segi, yaitu meneliti keadaan sanad dan meneliti keadaan matan. Tarjih dari segi sanad meliputi yang pertama, mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sikoh terpercaya
dari para perawi yang kurang sikoh. Yang kedua, mendahulukan periwayatan orang yang menerima hadis atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya secara tidak langsung. Yang ketiga, mendahulukan periwayatan orang yang banyak bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul dengan Nabi. Yang keempat, mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada periwayatan sahabat kecil. Dan yang kelima, mendahulukan hadis yang banyak diriwayatkan oleh orang. Tarjih dari segi matan antara lain mentarjihkan hadis yang lebih jelas atau kuat dalalahnya daripada yang kurang kuat, seperti mendahulukan lafadz hakikat daripada lafadz majaz, lafadz sarih daripada lafadz kinayah, lafadz khafi daripada lafadz mushkil, dan lain-lain. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang kestubutannya, status ketetapan dalilnya. Oleh karena itu, tidak terjadi ta'arud antara Al-Quran yang qat'iyatut subut dengan hadis ahad yang zaniyatut subut, kecuali jika ada perbedaan dari segi dalalahnya, adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi jika ada ta'arud antara hadis mutawatir dengan hadis ahad, karena dalam hal ini hadis mutawatirlah yang harus didahulukan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan yang telah dijelaskan teman-teman saya tadi. Kesimpulannya ialah ta'aruf al-adilah ialah perlawanan antara kandungan dua buah dalil atau lebih yang sama derajatnya. Perlawanan itu dapat terjadi antara Al-Quran dengan Al-Quran, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, dan hadis ahad dengan hadis ahad. Ta'aruf itu tidak akan terjadi jika dua dalil yang bertentangan itu berada dalam derajat yang berbeda. Misalnya Al-Quran dengan hadis. Dalam hal ini yang harus diamalkan adalah dalil yang lebih tinggi derajatnya, yaitu ayat Al-Quran. Adapun kaedah-kaedah yang ditempuh oleh para fuqaha dalam menyelesaikan dalil-dalil yang berlawanan itu dapat perbedaan pendapat, namun secara umum dapat diklarifikasikan keempat langkah, yaitu yang pertama dengan cara al-jamu wa al-taufiq atau talfik, ialah penyelesaian secara kompromi. Yang kedua dengan cara nas, yaitu membatalkan dalil yang datang dahulu dengan dalil yang datang kemudian. Yang ketiga secara tarjih, ialah mengamalkan dalil yang lebih kuat dan meninggalkan yang lebih lemah. Yang keempat dengan cara tawafuk, meninggalkan dari berhujah kepada dalil-dalil yang berlawanan dan pindah beristidal dengan dalil yang lain secara belum jelas mana yang lebih kuat dari dalil-dalil yang bertentangan itu. Baik, dengan ini saya tutup. Apabila ada kata-kata yang salah, saya dan kelompok minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.